Halo teman-teman Masdo Oracle semua. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Mohon maaf semalam Masdo nggak buat video. Ayah Masdo masuk lagi ke rumah sakit. Jadi Masdo jagain di rumah sakit. Ini mumpung lagi gantian, adik Masdo yang jaga, kita lanjut ya. General reading aja aku buat satu deh agar nggak kosong ya. Aku akan angkat tema judul yang baper kepada dirimu ya. Kita akan liatin siapa sih yang baper padamu ya. Oke, aku shuffle dulu ya. Teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Seperti saat ini situasi sangat tidak menentu ya. Cuaca ya, musim penyakit banyak gitu ya. Jadi banyak-banyak minum vitamin, jaga kesehatan ya teman-teman. Yang baper kepada dirimu. Kita akan angkat tema general reading aja secara umum. Aku tarik satu. Kartu pertama di sini ada Ten of Pentacle atau 10 koin ya. Sebelum mulai jangan lupa di subscribe dan di like teman-teman agar Masdo selalu semangat dan kalian nggak ketinggalan video-video dari Masdo ya. Ten Pentacle elemen tanah ini bisa Merkuri atau Virgo ya. Di sini ada gambaran kekayaan ya atau hak milik gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada orang baper kepadamu karena dia iri melihat kamu itu punya barang ya. Mungkin dia iri kamu baru beli motor, baru beli mobil atau baru bangun rumah gitu. Jadi ada orang iri kepadamu atau ada orang yang baper ya karena kamu baru ada barang ya. Sehingga si dia ini langsung, ih dia udah beli ini loh, aku pengen juga, ih dia ada ini loh, dia akan julid gitu loh. Dia akan jadi kayak apa ya, kayak jadi ada rasa sirik di hatinya. Itu yang pertama, ada gambaran hak milik gitu ya. Yang kedua, Ten of Pentacle-nya ada gambaran kalau aku lihat kekayaan atau harta. Sama, masih sama yang tadi ya. Orang yang baper ini dia melihat hartamu gitu ya. Baper di sini guys belum tentu sirik, belum tentu juga iri, tapi bisa ke arah sana bisa gitu loh teman-teman. Dia ini terbawa perasaan gitu loh. Jadi ada perasaan tidak senang gitu ya. Yang selain tadi barang, kemudian kekayaan. Mungkin dia iri kamu udah kerja di sini. Dia iri kamu mungkin walaupun kerjaan kamu biasa tapi kamu nggak dililit hutang. Kamu hidupnya adem ayem. Nah, sedangkan dia yang jabatan ini bingung dengan kehidupan ini, bayar itu, sedangkan kamu itu kayak aman aja, tenang aja, sehingga ada rasa dia itu kayak pengen kayak diri kamu gitu loh ya. Terus ada gambaran keluarga. Nah dia juga kayak ada baper sama keluarga kamu. Mungkin ya keluarga kamu itu tidak seperti keluarga orang-orang kaya atau yang kayak orang-orang yang mewah hidupnya, tapi orang bisa melihat ini loh keluarga yang indah banget, ini loh keluarga yang diimpi-impikan orang gitu loh. Dari pasangan yang suami support, dari si istri support, si anak juga sayang sama orang tua, berbakti kepada orang tua, mendengarkan apa kata orang tua. Jadi tanpa disadari teman-teman ada yang orang-orang di luar sana tuh pengen ya, pengen banget kehidupan seperti dirimu. Maka itu teman-teman, kalau teman-teman merasa kenapa ya hidup aku kayak gini, jangan sampai ada ucapan seperti itu. Karena di luar sana ada orang yang ingin seperti kamu ya. Maka itu kita tuh harus selalu bersyukur ya. Sebagai tarot reader, aku harus selalu mengingatkan, mengajak teman-teman untuk selalu bersyukur. Itu kartu yang pertama. Yang kedua ada gambaran justice ya. Jadi ingat, baper ini nggak selalu iri, tapi bisa ke arah sana ya. Nah, kartu kedua di sini adalah kartu justice ya. Justice di sini teman-teman elemen air yang ada gambaran keadilan ya. Ini ada yang baper sama kamu mengenai keadilan. Mungkin seperti ini, mungkin kamu yang punya jabatan, punya anak buah gitulah ya, atau punya anggota lah, jangan anak buah, nggak baik ya bahasanya. Kamu itu mungkin terkenal kayak orangnya cerewet, tegas gitu loh, sampai ada yang kayak julitin, ini apaan sih bapak ini atau ibu ini, kasar banget, kolot banget gini. Tapi yang kamu lakukan itu sesuai SOP, sesuai prosedur gitu loh ya. Jadi di sini orang tuh baper kayak ini, ih si ini nih sok ngatur ya, ini kayak gini ya. Sebenarnya kamu lakukan itu yang sesuai ketentuan gitu loh. Jadi jangan sampai kamu merasa kenapa ya orang kok kayak marah sama aku saat aku bilang tugasku, jangan kamu sampai kayak gitu. Atau kalau kamu yang bekerja di bagian apa gitu, kamu udah jalankan sepenuh hati sehingga kamu itu tipe orang ya, kalau kamu nggak salah kamu akan tegas ya. Loh aku nggak terima, laporan kamu terlambat gitu. Karena udah fair kita bekerja teman-teman ya, harus fair-fairan gitu ya kan. Diminta target hari ini ya kita harus capai gitu. Nah, sedangkan kamu tipe orang yang kalau nggak apa ya, kalau kamu nggak salah kamu nggak akan mundur gitu ya. Jadi di sini ada orang yang kayak baper sama mungkin itu tadi keadilan kamu ya. Misalnya kamu temanmu lah, bilang ya aku tidur sama kamu ya, sebenarnya dia jalan sama pacarnya gitu yang baru atau selingkuhannya kan. Ya kamu akan aduin gitu, bukan berarti kamu pengadu gitu. Karena kamu tidak ingin berbohong ya demi orang lain, yang mana itu akan jadi bumerang buat kamu ya kan.
ada orang kadang ada tuh ya, dia mau pergi jalan sama hasil simpanannya dia. Dia bilang, aku tadi nginep rumah kamu ya, bilang ya kalau pasangan aku nelpon, bilang aku tidur sama kamu ya, di rumah kamu atau main sama di rumah kamu. Sebenarnya dia jalan. Nah, dan kamu adalah orang menjunjung tinggi keadilan. Nah, itu salah satu contoh gitu aja. Kalau tidak yang itu banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang mana kamu itu mungkin terkenal pas lagi benar ya, kamu akan kejar ya, kamu akan hajar gitu loh. Mungkin dari beberapa itu maka ada orang kayak, si ini nih sok-sokan adil ya, sok-sokan ini ya. Sebenarnya kamu kan bukan sok-sokan, tapi itu adalah kewajiban. Keadilan itu adalah hal yang wajib teman-teman ya. Kita harus berlaku adil sama orang lain ya. Karena ini hukum tabur tuai, karena kamu itu berprinsip mungkin ya takut ya kalau kamu nggak kayak gini nanti saat orang lakukan kayak kamu kayak gini kayak mana gitu ya kan. Makanya kamu ya kalau ada yang mengenai keadilan ya kamu akan tegakkan. Itu yang kedua ya. Yang berikutnya ada gambaran six pentacle, ini gambaran memberi. Nah, di sini teman-teman, orang-orang tuh kayak baper gini guys ya. Mungkin kamu itu kubilang tadi biasa aja, dibilang kaya enggak, dibilang miskin enggak. Tapi kalau soal memberi ya kamu itu kamu berikan gitu ya kan. Kamu selagi bisa diberi kamu memberi gitu loh. Maaf ya, tadi ada yang memblender. Jadi aku ulang ya, yang baper kepada kamu ini yang pertama tadi mengenai harta kamu ya, mengenai keluarga. Ada orang merasa iri lah gitu atau merasa aku pengen ya kayak si dia ini keluarganya harmonis gitu loh. Yang kedua mengenai keadilan, kamu itu orang menjunjung keadilan yang sangat tinggi ya. Selagi kamu benar, kamu nggak akan mundur. Sehingga ada beberapa orang yang mungkin julid atau orang-orang kayak nggak senang ya dengan kebijakan-kebijakan yang kamu buat. Yang ketiga, walaupun kamu sederhana ya, kamu itu tak luput dari memberi. Sehingga akan ada omong-omongan, lah kamu aja susah sok-sok memberi ya. Sebenarnya itu ya kamu merasakan ya tidak akan rugi dengan memberi yang bukan semua gitu loh ya. Kita bersedekah itu kan ya sekedar kita mampu ya. Nah, ada pandangan orang yang menganggap wah ini sok-sokan apa ya, sok alim ya. Sebenarnya orang itu kayak gini guys karena dia itu kepengen ya. Tapi nggak dia lakukan sehingga maka apa? Jadinya dia marah, marah sama siapa bingung, jadinya kamu dijelek-jelekkan. Nah, itulah orang yang sirik, orang yang nggak senang ya, orang yang karena dia nggak mampu hanya bisa menjelekkan jadinya. Karena kamu gemar memberi ya charity nih. Karena six pentacle charity ya, kebaikan. Itu tadi kamu nggak pandang bulu. Selagi orang ini emang baik sama kamu ya kamu baik gitu loh. Ya kamu nggak pilih-pilih orang ini hitam kamu nggak mau baik. Orang ini kulitnya kuning kamu nggak mau baik. Enggak. Kamu nggak pandang bulu ya. Selagi dia baik kamu baik gitu loh. Ya karena kalau kamu hidupnya itu yang lurus-lurus aja, nggak ada yang melenceng-lenceng kalau aku lihat ya. Berikutnya ada King of Cup ya. Jadi itu hal yang biasa teman-teman ya. Apalagi kita kalau hidup di pedesaan, di perkampungan ya. Apa yang kita buat selalu salah aja di mata orang itu, jangan terlalu didengerin ya, jangan terlalu diambil pusing ya. Jalanilah sesuai prinsip hidupmu selagi itu benar ya. King of Cup di sini juga ada gambaran kedewasaan. Juga ada orang merasa kayak baper sama kedewasaan kamu ya. Kamu itu sesuatu yang dewasa, misalnya kamu ditimpa musibah, kamu nggak kayak yang lebay-lebay banget gitu ya. Sedih ya pasti sedih, tapi ya kamu ada kedewasaan yang sangat tinggi ya, kamu ya terima, ikhlas gitu ya kan. Sehingga apa, orang-orang tuh itu tadi guys, kalau orang yang dasarnya udah nggak senang sama kita, apa yang kita buat pasti akan selalu salah ya. Benar pun kita ya selalu salah di mata mereka. Maka itu aku bilang tadi, kalau kita lihat saran dari tarot ya jangan terlalu diambil pusing. Kalau kita pusingin mereka nggak ada habisnya ya. Kalau kita ikutin satu-satu nih, kita ikutin si A. Nah, si B-nya yang nggak senang. Ikutin si B. Lah, si A-nya yang nggak senang. Si C-nya yang nggak senang. Jadi, ya udah jalanin aja. Apa yang menurut kamu benar, yang kamu merasain, oh ini yang terbaik buat aku, ya jalanin. Gitu ya kan. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada Ten of Swords. Jadi, di sini kalau aku lihat ada gambaran sebenarnya kamu itu ada rasa sedih, ya. Ada rasa kecewa, ya. Ada rasa seperti beban yang sangat tinggi. Itu tadi teman-teman kamu merasa apa sih ya salahku gitu ya. Apa yang kulakukan ini kok selalu salah sih di mata mereka. Aku udah berbuat kayak gini masih salah. Aku lakukan hal yang terbaik salah gitu loh. Ya itu tadi teman-teman kalau aku bilang kalau kita ikutin nama manusia nggak ada habisnya ya. Sama dengan itu kepuasan ya. Kita beli barang deh contohnya. Kita beli ini nggak puas, nggak puas, nggak puas sama orang-orang yang iri-iri tadi, yang orang baper-baper tadi. Ya dia nggak akan pernah puas teman-teman. Karena apa? Dasarnya dalam hatinya sudah membenci, sudah membatu. Ya, kamu berikan yang terbaik pun akan salah di mata dia. Jadi kalau perlu ya jangan terlalu diambil pusing gitu teman-teman ya kan. Kamu harus stay kuat, kamu tetap harus kuat gitu loh, jalanin kehidupan kamu ya. Dan biarkan semua itu mengalir seperti air teman-teman. Itu saran dari Ten of Swords ya. Nah berikutnya juga ada Nine of Cup. Jadi kalau aku sih ya kalau ada yang baper tuh hal yang biasa. Intinya gini aja, anggap aja oh berarti ada orang yang iri sama kamu gitu aja gitu ya kan. Nine of Cup-nya juga ada gambaran mimpi yang jadi kenyataan. Mungkin kamu yang cita-citanya pengen jadi polisi gitu loh.
ternyata kesampaian, ada yang nggak senang. Atau mungkin kamu pengen jadi PNS, lulus, ada yang nggak senang. Atau kamu pengen kerja di sini, ternyata lulus. Nah itu tadi teman-teman. Beda sama orang yang betul-betul tulus sama kita, orang yang betul-betul mensupport kita ya. Mau kita terjatuh pun dia akan ucapkan yang terbaik. Nah, beda sama yang sudah membenci kita. Kita lakukan yang terbaik, kita dapat yang positif, orang akan membenci negatif gitu loh. Jadi ini kembali perspektif masing-masing teman-teman ya. Disinilah kamu bisa milih siapa sih teman, siapa sih lawan, siapa sih yang tulus, dari sini kamu bisa menilai ya. Jadi jangan terlalu diambil pusing, tetap stay strong ya. Jadi di sini kamu udah tahu, oh ternyata dia sifatnya gini. Oh dia emang support aku. Jadi kamu tahu siapa yang harus dikawanin, siapa yang harus disupport, siapa yang harus kayak gini. Ya, inilah teman pembacaan siapa yang baper kepada kamu. Jadi kamu udah mulai tahu ya, sehingga kamu udah ada dapat langkah-langkah ya. Jadi kamu tahu, oh ini kayak gini ternyata dia, oh iri ya. Udah di depan aku manis banget, ternyata di belakang jelek-jelekin aku. Jadi udah tahu banget lah sifat-sifatnya. Oke teman-teman, sampai sini aja kita tutup. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.